Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan analisis kasus konflik blame game pada proyek sistem inventory toko bangunan TB453. Di sini latar belakang konflik di sini adalah tim proyek terdiri dari sistem analis, UI UX designer, developer, dan QA. Fitur yang sedang dikerjakan adalah laporan penjualan sistem inventory toko bangunan. Konflik muncul antara analis A dan developer C, saya sendiri, ketika hasil fitur laporan yang dibuat oleh developer tidak sesuai dengan ekspektasi klien. Analis menuduh developer tidak memahami kode dokumen WPS dan analis fungsi, sementara developer merasa bahwa instruksi dari analis itu ambigu dan tidak menjelaskan kebutuhan secara eksplisit. Contohnya pada kalimat di dokumen sistem analis itu membuat laporan penjualan yang dapat dicatat, tapi saya sendiri menafsirkan mungkin hanya sebatas pencatatan transaksi penjualan saja, tapi analis bermaksud lain agar dibuat halaman laporan terpisah yang menampilkan data penjualan berdasarkan waktu. Akibatnya klien menganggap fitur belum sesuai permintaan dan proyek tertunda beberapa hari untuk revisi. Analisis akar masalahnya di sini adalah semantik. Kalimat dalam dokumen WPS ambigu seperti laporan penjualan yang dapat dicatat. Dampaknya developer menafsirkan berbeda dari maksud analis. Psikologisnya di sini kedua defensif dan merasa pihak lain saling salah, meningkatkan tensi dan memperambat kolaborasi. Jadi saya merasa benar juga karena melihat dokumen itu ya seperti itu adanya gitu. Tapi si sistem analis itu merasa harusnya kan gini bukan gini gitu. Jadi salah menyalahkan. Kemudian komunikasi kami itu lebih banyak di chat pribadi. Jadi ketika salah satu bertanya tapi tidak dibaca atau dilihat, jadi ya itu agak menyulitkan tanpa adanya dokumen yang dapat dilacak gitu. Kemudian teknik yang pertama di sini saya menggunakan KYC, Know Your Teammates. Analis belajar menyelesaikan bahasa komunikasi agar lebih spesifik dan tidak ambigu. Developer diberi ruang untuk bertanya dan mengonfirmasi interpretasi sebelum implementasi. Contoh penerapannya adalah sebelum memulai coding, ayo kita review dulu tiap poin fungsi di dokumen biar nggak ada makna. Pencegah salah tafsir sejak awal dan membangun pahaman gaya kerja antar anggota. Kemudian teknik kedua adalah over. Analis membuat versi revisi WPS dengan deskripsi yang tidak ambigu. Developer menyetujui timeline perbaikan fitur berdasarkan revisi tersebut. QA menguji ulang hasil akhir sesuai spesifikasi baru. Contoh penerapannya adalah supaya nggak berlarut, aku revisi kalimat jadi sistem penampilkan halaman laporan penjualan berdasarkan waktu transaksi. Setelah itu si C bisa langsung update modul di laporan biar bisa mengubah konflik jadi momentum kepemimpinan dan bukan saling menyalahkan, tapi menawarkan jalan keluar yang konkret. Kemudian teknik yang ketiga adalah rapport. Di sini membangun hubungan dan empati, benarkan alasan masing-masing pihak tanpa menyalahkan, mengakui bahwa kesalahan bisa muncul karena perbedaan persepsi itu wajar saja, menggunakan nada netral dan menghargai pandangan lawan bicara. Contoh penerapannya adalah aku paham ya, mungkin kita punya persepsi beda soal kata laporan penjualan, ya kita samakan dulu biar nggak salah arah. Tujuannya adalah menciptakan suasana saling percaya dan aman untuk berdiskusi ulang. Kemudian teknik keempat adalah bridge. Di sini langkahnya adalah munculkan kembali deskripsi fitur dengan kalimat yang lebih konkret dan disepakati bersama. Memastikan hasil pembahasan terdokumentasi misal di Notion atau Trello yang ada di web. Mengajarkan kedua pihak fokus ke kebutuhan klien dan bukan kesalahan individu. Contoh penerapannya adalah ya yang penting sekarang klien dapat halaman yang laporan yang sesuai. Analis bantu klarifikasi kalimatnya, developer update sesuai revisinya. Jadi tujuannya menyatukan arah kerja berdasarkan tujuan proyek dan bukan perbedaan persepsi lagi. Kesimpulannya sini konflik blame game sering terjadi karena ya miskomunikasi dan ego. Penyelesaian efektif dengan komunikasi rapport bridge itu kemudian membangun saling pengertian dan menyelesaikan gaya komunikasi. Kemudian over, memberikan solusi nyata dan kepemimpinan dalam menyelesaikan hasilnya. Tim lebih terarah, komunikasi lebih efektif, dan proyek dapat kembali berjalan tanpa gesekan emosional. Hasilnya komunikasi lebih sehat, proyek berjalan kembali. Pelajaran konflik bukan hal yang dihindari, tapi dikelola dengan empati. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.